Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ade Katalino, Bacurami Kasaruga, Asengat Ka, Jubata. Dinas Pekerjaan Umum dan Penatang Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah OPD teknis yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu melaksanakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pelaksanaan administrasi dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, yaitu terwujudnya Kapuas Hulu yang harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil. Dan misi kedua dan keempat yaitu mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pembangunan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 113 tahun 2021 yang mana memiliki susunan organisasi terdiri dari kepala dinas, sekretaris, dan 6 bidang 3 UPT. Untuk sekretaris atau sekretariat terdiri dari 2 subbagian, yaitu subbagian program dan subbagian umum dan aparatur, serta terdapat juga kelompok jabatan fungsional. Dari 6 bidang yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, yang bidang pertama yaitu bidang bina marga. Bidang bina marga ini mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa. Sesuai dengan SK Bupati saat ini, jalan kabupaten terdiri dari 146 ruas jalan, sedangkan untuk jalan desa terdiri dari 124 ruas jalan. Total ruas jalan kabupaten yaitu 1106,148 km. Sedangkan untuk jalan desa total panjang adalah 878,979 km. Kemudian bidang kedua yaitu sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sumber irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 hektar dalam satu daerah, yang mana ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Saat ini telah dilaksanakan atau telah dibangun 73 daerah irigasi dan pengelolaan pengembang sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah. Kemudian bidang ketiga yaitu bidang jasa konstruksi. Bidang ini mempunyai tugas adalah
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk pengembangan jasa konstruksi, yaitu berupa penyelenggaraan pelatihan tenaga transport konstruksi, sistem jasa konstruksi cakupan daerah, pengujian yang dilakukan dalam laboratorium jasa konstruksi, fasilitas perizinan usaha jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, di mana saat ini rekan-rekan di bidang jasa konstruksi lagi gencar-gencarnya melakukan pembinaan di tingkat desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk juga kawan-kawan di bidang jasa konstruksi melakukan evaluasi atau pengawasan tentang K3 yang dilakukan oleh penyedia jasa. Bidang keempat yaitu bidang tata ruang. Bidang tata ruang ini adalah bidang yang memang punya sangat penting dalam pembangunan, karena tata ruang adalah panglimanya pembangunan. Setiap pembangunan harus sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Jadi bidang tata ruang ini mempunyai fungsi adalah penyelenggaraan program kegiatan di bidang penataan tata ruang wilayah atau RT/RW dan rencana detail tata ruang RTTR di daerah. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembataan penyelenggaraan ruang di daerah. Kemudian bidang yang kelima adalah bidang penyihatan lingkungan. Ini hampir sama dengan SDA, hanya permasalahannya beda pada fungsi dan tugasnya. Di mana tugas dan fungsi penyihatan lingkungan adalah melaksanakan program kegiatan pengembang sistem bina air minum, pengembang sistem pengolahan persampahan regional, serta pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah. Termasuk juga pembangunan jaringan air bersih, di mana saat ini telah terbangun sebanyak 265 jaringan air bersih yang tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu. Bidang yang terakhir yaitu bidang bangunan gedung dan jalan lingkungan. Mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan gedung daerah, fasilitas perizinan yang saat ini disebut dengan PPG, kemudian sertifikasi layak fungsi bagi bangunan yang telah dibangun. Bagian bangunan ini juga melakukan pembangunan jalan lingkungan, termasuk jalan jembatan gantung yang ada di daerah Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk juga tentang penataan bangunan gedung yang ada. Yang terakhir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu memiliki unit pelaksana teknis atau disingkat dengan UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 3 UPT. Yang pertama adalah UPT pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, dan drainase wilayah 1 yang mencakup 11 kecamatan, dimulai dari Kecamatan Cilat sampai dengan Kecamatan Boyang Tanjung. UPT yang kedua yaitu UPT pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, dan drainase wilayah 2 yang mencakup 12 kecamatan, dimulai dari Kecamatan Bunut Hulu sampai dengan Kecamatan Puring Kencana yang ada di lintas utara. Tugas dari UPT PJID yakni melakukan pemeliharaan, rehabilitasi, perbaikan jalan dan jembatan, bangunan irigasi, jaringan irigasi, bangunan drainase, perbengkelan, dan penggunaan alat berat. UPJJ ID cenderung mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Bina Marga dan sumber daya air. Sedangkan untuk UPT Keciptakaryaan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di bangunan gedung dan
dan lingkungan serta bidang penyiaran lingkungan. Tugas dari dan fungsi UPT Keciptakaryaan adalah penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi, perbaikan jalan lingkungan, serta perbaikan infrastruktur di bidang SPAM, sistem air limbah domestik, dan bangunan gedung. Untuk jalan lingkungan termasuk dengan perbaikan kereta kayu, jembatan gantung, maupun rabat beton. Untuk SPAM dan air bersih yaitu sistem pemeliharaan untuk jaring air bersih, perpipaan juga dapat dilakukan oleh UPT Keciptakaryaan, termasuk bangunan gedung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Nam Budaya. Salam kebajikan. Adil Katalino. Bacuramin Kak Saruka. Mas Sengat Kak Jubata. Sekian dan terima kasih.